Apakah Anda pernah punya perasaan bahwa rasanya tidak kuat lagi untuk bersikap dengan benar? Ketika kita berbuat baik dan berbuat baik, maka yang terjadi kita dimanfaatkan. Waktu kita punya sikap rajin menolong, maka yang terjadi kita disuruh-suruh. Waktu kita ada perselisihan, orang lain salahnya 10 dan kita salahnya 2. Dan kita sadar, saya harus hidup dengan membereskan masalah. Dan kita minta maaf untuk 2 kesalahan kita. Maka orang menganggap kitalah yang salah. Ketika kita minta maaf, kita disalahkan. Ketika kita merendahkan hati kita diremehkan. Ketika kita mencoba untuk berbagi, maka kita dianggap menjilat. Pernahkah Anda capek berbuat baik, lalu mulai berkata, sampai kapan saya harus mengalah? Sampai kapan saya harus berbuat baik? Dan Anda mau berteriak dengan keras bahwa saatnya untuk berhenti, saatnya untuk menunjukkan kekuatan, saatnya untuk membalas, saatnya untuk memberi pelajaran, dan saatnya untuk hal-hal lain yang keluar dari ketidaksanggupan untuk meneruskan sikap-sikap tadi. Dan memang kalau meneruskan mengalah, berbuat baik, rajin menolong, maka ada label kamu goblok. Waduh, makin diinjak-injak harga diri. Dan kita berkata, mana tahan, sampai kapan? Kalau Anda pernah mengalami, saya hanya mau berkata bahwa saya juga pernah mengalami. Kalau tidak, mana bisa berbicara seperti ini. Dan ketika saya mengalami, maka saya mengingat beberapa filosofi hidup. Nabi Sulaiman, orang bijak zaman dulu, pernah berkata, dia mendapat inspirasi dari Tuhan. Dan dia berkata bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ketika punya pengharapan, sekali lagi dalam hidup ini memang kita butuh pengharapan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya, kita dikuatkan lagi untuk melanjutkan, kalau mau diberikan istilah, kegoblokan tadi ya, untuk lebih terus goblok lagi. Tapi boleh orang berkata goblok, tapi sebenarnya kita betul-betul merendahkan hati. Kita betul-betul menerapkan prinsip untuk berbagi, prinsip menolong, dan kesediaan untuk membantu dan sebagainya yang orang berkata goblok. Tapi saya mau katakan, ya, orang boleh menganggap kita yang salah, kita yang bodoh dan sebagainya. Tapi hidup ini jangka panjang, kawan. Emas adalah emas. Karakter akan muncul. Dan orang akhirnya akan dinilai karena integritasnya, orang dinilai karena karakternya. Dan orang-orang yang meneruskan untuk kuat membuka pintu 1000 maaf, untuk terus merendahkan hatinya, untuk memiliki karakter kesediaan menolong, itu juga dilakukan oleh orang yang bernama George Washington, yang akhirnya menjadi presiden Amerika yang terkenal karena dia mengembangkan sikap-sikap seperti itu untuk saudara-saudaranya yang egois, untuk menolong ibunya yang jatuh sakit, untuk dia harus sebentar untuk menghentikan cita-cita pribadi demi menolong kakak dan adiknya. Tapi waktu membuktikan, ketika orang mencari seorang pemimpin, maka karakternya yang luar biasa yang membawa dia sampai pada ke puncak. Kalau saya tidak kuat dengan sikap-sikap yang baik seperti itu, maka saya sendiri mengobarkan, menginspirasi hati saya dengan kisah-kisah orang lain yang punya kekuatan untuk meneruskan sikap-sikapnya walaupun dinilai rendah, tapi melanjutkannya. Karena itu saya juga akan membagi kepada Anda inspirasi-inspirasi yang menguatkan Anda untuk tetap terus membangun sikap-sikap positif yang akan menghantarkan Anda pada kehidupan yang lebih mulia. Salam dahsyat luar biasa.